Mana bos? Woi, langsung kaget. Double hari ini. Double hari ini. Double mic. Double. Karena ada yang komen. Thank you atas komennya. Suaranya putus-putus atau kurang jelas. Terima kasih banyak. Oh ada ya? Ada komen. Saya Ada baca ya? komen. Ada? Ada dong. Oh. Jadi tetap harus dilihat komennya. Jika yang produktif, Segera kita responi ya. responi dengan Hari ini makanya double ya. double nih. Recordingnya double ya? Double. Double apa triple nih? Kameranya juga recording nih. Jadi semuanya sudah disiapkan. Untuk suara ya. Supaya pada saat ada ketidakpastian, nah ya kan? Ya dong? Aduh, jadi sek nafas. Dan tertangani, ya kan? Itu dia. Kalau enggak, dalam ketidakpastian ini, waduh, ngeri juga ya. Suara aja nggak pasti gitu ya, Coach ya? Iya dong, rekaman aja. Setuju? Padahal ya di studio ini udah peralatannya wow sekali, ya kan? Ya cukup canggih lah. Tidak yang abal-abal sebenarnya. Iya, tapi tetap aja ada Ketidakpastian. ketidakpastian. Padahal kita sudah berusaha menjaganya ya. Kalau bicara ketidakpastian ya, kayak napas berat juga ya. Langsung napas jadi terengal-engal gitu ya. Atmosfer ruangan jadi beda nih. Ngomong ketidakpastian. Kenapa, Coach? Ada berita apa? Ya kalau ngomong seru-seru ketidakpastian ya, mungkin teman-teman juga ada tahu juga, ngelihat sosmed juga. Ini asumsi saya secara pribadi ya. Dan memang juga ter broadcast di sosial media bahwa Pak Prabowo presiden terpilih gitu kan, mengatakan bahwa saya ingin diangkat sebagai presiden, dilantik sebagai presiden di gedung DPR MPR Senayan ya, bukannya di IKN. Wah, itu menarik buat saya. Terlihat bahwa Pak Prabowo memang satria ya, dia tuh kayak satria gitu loh. Jadi apa yang dia pikirkan untuk negara, yang dia inginkan untuk negara tuh tidak bisa diganggu-gugat oleh yang lain. Tapi apakah memang sebelumnya sudah di schedule gitu di IKN? Sudah ada pernyataan itu? Setahu saya begitu ya, tapi nggak tahu ya, coba dicek lagi. Karena kan emang ibu kota negara kan emang pindah ya, jadi ke IKN. Apakah secara otomatis pelantikannya di sana negara? Kan pelantikan kan di sana negara. Tapi ya nggak tahu ya, apakah ada agenda lain bahwa kenapa? Itu korelasinya. Iya, kenapa Pak Prabowo menginginkan pengangkatan presiden di DPR MPR, mungkin ada Tujuan khusus. tujuan khususnya. Tapi ya, di sini terlihat maksudnya Coach coba menyampaikan makna ataupun kejadian ketidakpastian itu. yes, bahwa yang tadinya ya terlihat ya bahwa Pak Prabowo sebagai RI 1 ada RI 2-nya anaknya Pak Jokowi gitu kan. Jadi terlihat emang kayaknya ini adalah satu pengen dikolaborasikan, tapi ternyata Pak Prabowo kayaknya sulit untuk di steer. Dia punya. Maksudnya Coach melihat bahwa penyandingan ini adalah untuk kontrol. Tapi tidak terjadi gitu. Asumsi saya. My assumption seperti itu, bahwa Pak Prabowo ini punya pendirian yang kuat karena emang jiwa saat panglima juga ya. So dia sangat gentleman banget. So ini yang harus saya lakukan. Wah, itu kayak jadi kan kayaknya sulit untuk disetir ya. Satu itu. Banyak sih yang saya lihat ya. Ini just by assumption lah. Ya Tapi hari-hari ini berita-berita yang kita dengar itu banyak mencerminkan ketidakpastian loh, Coach. Contoh, beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas data di-hack. oh iya. Ya kan? Itu kan seolah-olah ya perlindungan kita kan negara ya, Coach ya. Berarti kan kita tidak terlindungi. Iya kan? Loh, Betul nggak, Coach? Itu. Kan diharapkan yang melindungi kita ini negara kan? Dan ternyata emang bisa dikatakan nggak perlu orang luar sebenarnya. Orang dalam sendiri yang para hacker-hacker ternama Indonesia pun mengatakan dalam waktu sekian menit bisa menjebol data negara. Berarti open source ini kayaknya yang benar-benar open source. Data kita tidak terlindungi. Semakin
ringkih perlindungan semakin tidak pasti ya hidup kita iya. sebagai warga negara Pasti gitu. iya. Oke itu sampai apa ada satu lagi yang menarik. BUMN loh. Badan usaha milik negara bisa hutang pinjol. Nah, maksudnya gimana? BUMN negara hutang pinjol. Enggak, maksudnya sebagai badan dia hutang pinjol gitu. Iya, pakai nama karyawan ya. Jadi pakai nama karyawan ya, pakai nama karyawannya untuk bisa beroperasi. Ada kok BUMN hutang pinjol. Bahkan ada PT-nya lagi namanya apa. Wow. Semakin gak jelas ya coach ya, semakin Nah, gak ini pasti. Ya, banyak hal ya. Ada lagi apa media yang baru terjadi katanya seorang pengen ngelamar di perusahaan besar, tapi KTP-nya data-data dirinya malah untuk pinjol sama perusahaan itu. Wah, Ngelamar kerja loh. takut ya. Sekarang jadi takut banget ya. Jadi kayak tadi juga saya mikir, kan kartu kredit saya kan ada perpanjangan. Jadi ganti kartu kan, ternyata kartunya tidak terkirim. Karena waktu itu mungkin pas dikirim saya pas lagi keluar kota, kan lagi lama di luar kota gitu kan. Dan anak-anak juga rumah kosong, jadi nggak terkirim karena di rumah nggak ada orang. Di-destroy kartunya. Sama bank ya dong, kan kalau nggak terkirim kan lama di bank kan di-destroy kartunya. Baru tadi di mobil sama istri untuk telepon ke bank ini supaya dikirim kembali kad saya. Kan mesti ada penyesuaian data tuh. Pas ngomong tegang loh. Siapa yang ngomong? Saya kan nama, oke Pak, saya sesuaikan data ya Pak. Nama Pak, nama lengkap ini gitu ya. Nama ibu kandung ini gitu kan. Waduh ini kalau orang ini punya jahat gitu kan. KTP saya ada, data saya jelas, bahaya bos. Iya sih. Jadi apa ya? Segala serba tidak pasti ya, serba iya, tidak secure. Tidak secure loh. Serem-serem juga loh. Akhirnya sekarang tiba-tiba kayak kemarin ya, nge-gym kan kalau mau pakai kartu lah ya untuk buka locker gitu, kan, tukar KTP dong. Jadi takut juga. Ini kalau KTP tiba-tiba dipakai macam-macam loh gitu kan. Kemarin temen juga mau bikin saya diangkat sebagai wakil ketua umum dari satu organisasi. Minta KTP, foto KTP sama foto NPWP gitu kan. Ngasih tegang saya loh. Ini bener nggak ya? Ini saya kasih bahaya nggak data ya? Nanti pinjol lagi. Ya gitu-gitu lah ya. Iya sih. Dan juga kan tadi juga waktu kita belum mulai ada info juga ya dari salah satu kru di sini katanya ada polisi salah nangkap juga gitu. Oh banyak kalau itu mah. Itu mah yang terbukti salah nangkep, yang tersiar di sosial media ya itu yang kemarin apa namanya Peggy ya. Ya ternyata Peggy itu yang kasusnya Vina itu kan, yang ada filmnya nggak salah ya, ada film ya, film bioskop ya. Ada film bioskop. Vina itu diperkosa 7 pria ya. Pokoknya tersangkanya itu 11 orang. 11 orang ya? Sangka 11 orang, tapi ditangkap Peggy, padahal karena asal main tangkap aja supaya kasusnya kelar, ternyata salah tangkap. Itu pun udah 8 tahun baru 8 tahun? Luar biasa, itu sih, itu aduh ngomong gimana ya si Peggy? Jadi 8 tahun di penjara dia? 8 tahun di penjara ya berarti? 8 tahun baru diproses? 8 tahun baru dicari lagi. Oh 8 tahun cari lagi. Pas tiba-tiba viral. Berkasnya? Pas viral. Langsung tangkep lah tuh Peggy. Oh pas viral, 8 tahun itu kasusnya ketunda. Begitu viral, Peggy ditangkep, padahal salah tangkep. Supaya kasusnya kelar dulu aja nih ya. Luar biasa. Ini juga ada nih, kebetulan teman saya baru sharing 2 hari yang lalu nih. Dipanggil Barreskrim atas kejadian 2015 di mana ini 2 orang yang terlibat di dalam kasus itu tidak dikenal dengan baik siapapun orang itu, dan teman saya itu nggak kenal, dipanggil. Jadi hal-hal yang tidak pasti ini bisa menimpa kita ya kapanpun, dimanapun. Bukan cuma ke Pak Prabowo ya, bukan cuma di kejadian peristiwa yang ada di dalam tadi cerita awal itu. Iya memang. Ya, ini kadang apa yang kita sudah rencanakan, ya, apalagi gini ya, ini kan kondisi negara ya, suatu hal yang kita sudah rencanakan, sudah planningkan, kondisi seperti ini, kayak ambiguity ya.
ambigu ini, kayak satu hal yang Membuat kita tuh jadi uncertain gitu loh. Iya, uncertain. Kemarin juga ada kejadian kan, ketua KPU katanya. Yang khotbah katanya, yang apa, dakwah ya. Ternyata melakukan hal yang dia dakwahkan gitu. Sekarang ini kalau kita nggak kuat mental ya coach, Bisa dengan gila kayaknya. begitu banyak ketidakpastian, mengerikan. Kemarin ada satu cerita juga, kebetulan keluarga dapat dividen senilai sekian, berapa puluh miliar lah, disetor ke bank, ya kan? Waktu disetornya sulit loh coach, ditanya detail banget. Ini uang apa? Dividen. Masa sih dipertanyakan? Padahal mau nabung. Akhirnya keluarga saya malas nabung. Loh, saya pernah kejadian kok. Rekening saya, Jadi karena banyak orang tuh merasa mungkin insecure kali ya, apapun itu ya sekarang ini ya. kalau ngomong perbankan tadi, rekening saya tiba-tiba nambah ratusan juta. Hah? Lalu? Lah, wih, duit saya nambah 200 juta, wih. Dari mana? Wah, langsung bilang pulang sama istri kan. Lo ada transfer uang 200 juta? Enggak. Emang uang kita nambah segitu? Iya. Siapa yang transfer dari mana tuh? Wah, udah mikir aneh-aneh tuh. Kenapa nggak Nggak lama, langsung di ngecek withdraw? lagi, hilang. Itu datanya. Tapi terikot gak? Terikot? Kan saya nggak print, cuma lewat ATM dia ngeliat gitu loh. Lihat doang. Tapi nggak tahu ya, coba mesti cek ya, tapi enggak, udah. Harusnya withdraw langsung. Masih withdraw ya? Withdraw, kita lihat ada yang respon. Siapa tahu setelah withdraw ada yang respon. Ada lagi kejadian, banyak hal sih. Uncertainty ini banyak banget kejadian ya. Iya, Kalau kadang-kadang kita gini bahas- loh, kita pikir semua lembaga itu aman gitu ya. Iya. Bank lah, hukum lah, Termasuk pemerintah kok. pemerintahan lah. Kita berharap bahkan dilindungi sebenarnya ya. Ya, itu hak kita loh sebenarnya loh. Hak kita sebagai masyarakat Terlindungi. terlindungi oleh negaranya kan gitu harusnya kan. Tapi yang terjadi, Ya. Coba ya mungkin pemerintah bisa berkaca atau bisa yang kalau nonton film ini, video ini, podcast emangnya ini. kita lagi film silat nih coach? Film ini. Ini bukan film coach, ini podcast. Udah saking pala umat juga kayaknya. Itu tiba-tiba regulasi-regulasi berubah, satu hal yang Itu udah- sebenarnya mengganggu proses usaha dan berapa banyak yang mengalami kegagalan pendapatan ya. Sehingga itu kan ada teman kita tuh. Ya kan? Butuh produk untuk dipasarkan, tidak ada produknya, akhirnya income-nya terganggu. Iya, itu iya. Gara-gara perubahan regulasi. Iya. Tahu nggak sih itu sebenarnya mengganggu banget gitu loh. Dan- Lapisan masyarakat kecil yang Iya sih. income-nya tuh sangat terbatas gitu. Tas gitu. Oke. Tapi ini menarik ya, Bos. Kalau kita selalu fokus sama hal yang seperti ini, dan kita bukan fokus ya, kita emang terjadi dan kita kita merasakan dan ada yang kena impact-nya juga gitu kan. Kita ditakut, ditegang, jadi khawatir, jadi bingung. Ini bisa merusak mental loh. Ya, iya dong coach. Jadi kita tuh orangnya jadi curigaan, ya kan? Jadi Parnoan. Iya, jadi nggak apa ya namanya ya tertutup. Ya karena kita jadi takut kan sebenarnya. So, ada tips nggak nih, Bos? Untuk sehat mental dengan kondisi seperti ini. Karena Apapun bisa terjadi, apapun mungkin terjadi. Ya. loh iya loh. Kalau dulu mungkin hitungannya tahun ya perubahan ya. Ini hitungan bisa seminggu, sebulan, Depresi per akibatnya. hari loh. Akibatnya berapa banyak orang depresi ya? Berubah. Makanya negara maju banyak yang depresi ya. Perusahaan deh, kita anggap skup yang lebih kecil perusahaan, company. Perusahaan aja yang tadinya harusnya perubahan sistem atau perubahan program itu hitungannya minimal sebulan sekali atau 3 bulan atau 6 bulan atau setahun sekali. Ini bisa hitungan hari, minggu berubah, Bos. Karena regulasi pemerintah tiba-tiba berubah. Ya memang sih ya diharapkan, kita doakan juga ya pemerintahan ke depan lebih Amin. bijaksana, ya lebih berhati-hati, ya kan, supaya kita sebagai rakyat kecil ini tuh bisa apa ya, bisa Tenang. lebih tenang. Ya. Nah, Karena kalau siapa pemimpin kita menentukan nasib masa depan kita. ya kita Like it or you don't like it.
Itu dia, nggak ada pilihan juga sekarang, udah terpilih kan. So hanya bisa Dalam segala hal, bukan cuma di dalam negara ya, dalam perusahaan. Iya sih, Siapa pemimpin kita menentukan masa depan kita sih sebenarnya sih. setuju. Ya, menentukan sebagian besar ya, tentu nggak seluruh ya. Tapi besar ya. Mungkin sebagai pengamat ekonomi sih ya, pengamat ekonomi lagi ya, sebagai ahli nujum nih. Bos Ahli ini nujum, maksudnya apa nih? bisa memprediksi hal-hal yang sebelum terjadi gitu kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi bos? Kenapa sih kok kayak dari segi perusahaan, dari segi manusianya, dari segi negara, dari segi dunia, apa sih yang terjadi kok bisa saat ini cukup crowded ya, cukup kacau ya? Ya karena gini, pada akhirnya pada saat kan gini, negara terdiri dari manusia, perusahaan terdiri dari manusia. Jadi unsur dasarnya kan manusia, keluarga terdiri dari manusia, unsur dasar manusia. Kalau manusia rusak ya rusak semuanya. Jadi apa yang terjadi pada manusia ini saat ini gitu loh, apa yang mereka tahu, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka ketahui saat ini menentukan dan gitu loh. Dan yang saat ini terjadi kan adalah banyak sekali konsumsi-konsumsi yang tidak tepat, yang membuat si manusia-manusia itu tidak bertumbuh sebagaimana mestinya ya. Oke. Dan sekarang ini ada satu hal yang menurut saya sumber kejahatan ya, keinginan mau cepat. Teknologi itu kan sebenarnya kan Mempercepat ya? arahnya kan adalah kecepatan. Iya. Ya kan? Tujuan daripada teknologi itu kan kecepatan. Iya. Ya kan? Ujung-ujungnya ya kan adalah kecepatan. Ya kan? Diciptakan untuk itu. Dan orang-orang yang terlibat di dalam teknologi ini kan secara langsung dan tidak langsung tertanam mental ingin cepat yang akhirnya dibawa kemana-mana. Salah satunya adalah cepat kaya kan, cepat berhasil, apalagi dengan tontonan-tontonan yang ada gitu kan, menyihir, menggoda, membuat kita jadi ingin juga gitu kan menikmati seperti orang-orang yang ada di dalam tontonan itu. Akhirnya kita juga menanamkan atau menerapkan atau mempercayai atau menginginkan kecepatan itu. Sebenarnya kecepatan itu ada tidak baiknya, Coach. Banyak sih nggak baiknya pasti. Lah iya, contoh tadi Coach bilang bahwa perubahan dulu bisa mungkin setahun, sekarang jadi begitu cepat. Manusia-manusia mengikuti kecepatan itu kan bisa depresi kan. Pasti. Tadi yang bisa dibilang apa sebelum kita mulai, hal yang cepat itu pasti berantakan, nggak rapi. Betul. Kalau Kalau mau cepat pasti kurang rapi. Sudah rapi. Berantakan lah. Iya. Tapi kalau kita mau rapi, Nggak bisa secepat itu. seperti itu. Dan banyak orang kan aim-nya, goals-nya, tujuannya cepat. Instan. Segala sesuatu mau dibentuk untuk instan. Mentalitas instan ini membuat orang tidak lagi mau melalui proses. Akhirnya menghalalkan segala cara ya. Nah, itu dia tuh. Ya, yang terlihat dari masyarakat kita yang sangat terlihat jelas udah ada jembatan penyeberangan, nggak lewat jembatan karena masa terlalu lambat, tapi akhirnya menyeberang aja. Motor lawan arah, mobil lawan arah. Peraturan dilanggar untuk kecepatan, kan gitu kan? Lampu merah, bablas. Tabras aja. Itu dari mentalitas aja yang ada. Dari hal-hal yang kecil. Kecil. Yang nanti terbawa-bawa di dalam kehidupan yang lebih jauh. Dalam bekerja, berbisnis, berkeluarga, Iya, dan juga akhirnya bernegara kan. itu dia. Akhirnya kalau semuanya mau cepat, ya luar biasa, Coach. Setuju banget sih. Karena mau cepat, menghalalkan, terjadilah keputusan-keputusan yang tidak bijaksana, dan akhirnya akibat-akibat yang tidak bijaksana, dan itu bisa menimpa kita. Ya. Orang-orang yang sebenarnya dari awal tidak terlibat ya. Tapi karena ada di dalam bagian itu, ya kita suka nggak suka akan terlibat gitu. Kalau kita mau cepat supaya kita tidak punya mental ingin cepat, itu mesti ngapain sih bos?
itu dibentuk coach ya, itu benar-benar dibentuk ya. Kalau saya pribadi gini ya, dulu saya orang yang mau cepat dalam segala hal karena di keluarga saya ditanamkan harus cepat, khususnya dari ibu saya, ya kan. Dia juga punya orang tua yang mau cepat karena saya lihat sendiri, nenek saya semasa hidup, saya pernah satu mobil sama nenek saya pergi ke Siantar. Pokoknya omongannya di mobil tuh kan, naik hardtop saya masih ingat. Cepat, cepat. Ibu saya ikutan. Terturunkan mungkin ya. Dan akhirnya mendidik saya juga begitu ya. Dan untuk saya berubah dari terbiasa cepat menjadi tenang, itu saya tidak mudah. Cepat menjadi tenang, Menjadi bukan tenang. cepat menjadi lambat ya. Oh tidak dong, coach. Kita kalau cepat itu akhirnya suka terburu-buru dan salah langkah. Ya kan, dan akhirnya berputar-putar aja. Kalau kita salah langkah kan berputar-putar aja kan, Betul. nggak berkembang gitu kan. Dari cepat menjadi tenang untuk saya melakukan step by step itu nggak mudah. Itu nasihat ayah saya semasa dia hidup. Dia ngomong dalam bahasa Mandarin. Dia juga tulis dalam bahasa Inggris step by step. Menarik ya. Itu perenungan yang saya waktu itu merasa ngapain juga nasihatin itu ke saya gitu. Tapi waktu beliau sudah almarhum, ayah saya almarhum, saya mendalami, iya ya. Step by Kecenderungan saya tuh mau melakukan banyak hal dalam satu waktu ya. Yang ada bukan jadi, malah nggak ada yang jadi. Itu iya. Gitu. Nah, sekarang apalagi coach, yang dikonsum nih di sosial media adalah kecepatan loh. Orang kayak disihir, dihipnotis, Cepat kaya. saham, Oh, kripto, bitcoin, anak muda, sukses. Kayak kita tuh kayak, apa ya, ditipu dengan cara seperti itu. Saya ngomong fair, saya ngomong jelas. Kalau dari tadi kan saya cuma dengar sharing biasa gitu sama coach, ini saya pertegas nih. Tolong oknum-oknum yang menanamkan itu ya, stop. Itu bohong. Itu bukan hasil akhir. Ya memang mungkin itu naik. Anda untung sesaat, tapi ingat, ada waktunya juga dia turun, dan Anda juga akan turun cepat. Ya dong, itu bukan hasil akhir. Mungkin saat ini Anda sedang menikmati, tapi tolong jangan meracuni lagi gitu. Yang untuk yang mengerti dan menguasai, silakan. Tapi berapa banyak nih orang-orang yang tidak mengerti, tidak menguasai, hanya pernah ikut seminar, lalu mencoba, dan akhirnya jatuh dan depresi gitu loh. yes. At the end, saya percaya gini coach, kita ini punya kelebihan yang Tuhan berikan berbeda-beda, yang harusnya kita berada di area kelebihan kita, nggak usah keluar dari area itu, gitu. Ya kan? Dan tidak semua orang ada di posisi untuk menjadi investor secara keuangan. Ya, kalau memang sudah keuangannya berlebih, silahkan lah ya mengambil sekian persen untuk investasi. Tapi it's not for all people, Ben. Setuju. Semua level orang, semua tingkatan orang gitu. Nah, kalau Anda cerita, lalu Anda juga memberikan edukasi secara utuh bahwa ini tolong lakukan dengan bijaksana pada saat Anda punya keuangan yang lebih, silakan. Sehingga tidak membuat orang-orang yang terlibat itu kalau ada masalah atau ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan terjadi, tidak depresi loh coach. Jadi sekarang banyak tontonan-tontonan itu ceritanya sepotong. Benarnya tuh sepotong. Ini saya jadi mulai marah coach. Yang tadi oke lah, itu bagian kejadian fakta yang kita alami. Tapi ini banyak nih sekarang nih influencer-influencer yang mungkin bahasa senior saya dulu nenek betul orang-orang ini. Ya kan? Jadi inget siapa orangnya. Kangen Bener juga loh. beliau. Karena melakukan sesuatu inappropriate gitu, tidak sepantasnya, tidak layak lah, itu bisa menjerumuskan orang. Setuju sih. Saya pernah soalnya waktu saya umur 17 apa 16 ya, lupa saya. Tergiur oleh teman saya mengajak saya investasi dan saya terlibat dalam saham dan akibatnya hilang banyak uang saya. Ya sih saya bodoh memang. Ya betul kalau Anda mungkin katakan saya bodoh, di satu saya bodoh. Pertanyaannya berapa banyak orang seperti saya bodoh seperti saya waktu itu. Iya. Menangkap, mendengar sepotong tanpa mengerti secara utuh. Betul. Ya kan?
dan hanya karena ikut beberapa seminar tidak mengubah seseorang itu jadi investor ulung kan? Nggak. Tapi kan ada yang bilang bahwa gagal itu kan ya rugi itu ya uang belajar iya lah. sih, kalau uang belajar, kalau dia punya 10 telur, hilang 1, 2 uang belajar. Kalau punya 1 telur, hilang 1 semua itu bukan belajar itu. Bunuh diri. Gue kesel banget. Iya loh. Demen nih kalau ngajak Padi begini seneng nih. Mas Adi udah mulai emosi demen nih. Iya, memang orang lu orang kesel gua. Bener. Iya kan? Iya, soalnya Maksudnya bener itu sih. kan berapa banyak orang yang hidupnya tuh jadi terganggu gitu. Iya. Ini bukan, it's not about Anda loh, bukan tentang kamu saja. Berapa banyak orang yang mendengarkan kamu akhirnya jadi Itu apakah sebenarnya dilihat oleh mereka sebagai ceruk pasar ya? Karena banyak ketidakpastian, banyak kebingungan di lapangan, akhirnya mereka melihat, wah, dari ceruk pasar yang bagus, karena bingung, orang lagi stres juga, lagi takut juga, lagi khawatir juga, dibuat aja gimmick-gimmick seperti itu kan? Iya sih, cuman gini lah, intinya jangan Cepet kaya, melakukan wah. segala sesuatu untuk memenuhi keinginan Anda, ya. Ferrari lah, Porsche lah, Lamborghini yang kalian pamerkan nggak hebat lagi. Itu kan buat tentang Anda. Kalau mau hebat, itu Lamborghini disumbangin, Wes. dijual, hebat. Tuh, bikin dong konten kayak gitu. Lamborghini dijual, Ah, duitnya buat kasih masyarakat makan gitu ya. Jangan makan lah, buka lapangan kerja lah. Nah, gitu ya. Ya dong, jago kalian tuh. Kalau cuma beli-beli pamer-pamer, lah cuma kelas paling bawah. Udah mulai emosi dia. Lah, sekarang gini, lu orang masih mamerin gitu, berarti lu orang nggak kurang kaya. Orang kaya nggak pernah mamer begituan. Setuju. Udah nggak ada waktu lagi. Betul, itu ya. Masa iya masih ada waktu mamer gituan? Mikirin dong itu orang-orang ya kan, baik itu keluarga lah, punya visi yang lebih besar lah ya kan, dan Setuju. lebih gini lah ya, jadi orang yang lebih terhormat kali ya, honorable gitu kan, jangan jadi orang yang cuma kaya gitu, Tapi tapi nggak lucunya honorable. banyak orang sukanya sama konten yang begitu, Bos. Sudahlah itu. Ya gini loh, ya udah tahu mereka gampang diracuni. Konten gini nggak laku konten kita. Terserah lah, ya udah tahu mereka gampang diracuni Yes. gitu loh. Kenapa kita ambil take it for granted gitu? Kenapa kita gunakan itu? Nyesal sekali ya, sangat menyedihkan ya. Itu ya. Karena pada saat akhirnya itu kan ada orang-orang yang mungkin ya iyalah dia kalau hilang 1 buah telur dia punya 10 nggak apa-apa lah. Tapi itu belajar. Kalau dia punya 1 telur hilang satu-satunya kan itu. Bunuh diri. Iya kan, udah tahu gitu loh. Kenapa masih? Gitu. Udah tahu kan, masa nggak tahu sih? Ya, Itu akan membahayakan. itu ya karena jadi orang jadi tergiur, jadi bodoh akhirnya, nggak bisa mikir juga, ikut-ikutan juga, gitu ya. Jadi pengen cepet, sesuatu harus cepat, instan. Akhirnya banyak anak-anak muda sekarang kan nggak waras kan? Oh iya. Generasi baru ini nih, ya kan beda ya. Mereka hidup di zaman, di masa yang berbeda, menerima informasi yang berbeda, dan itu mereka percayai bahayanya belief system, Ya. dan mereka mencoba untuk apa tuh ya? Mereka mencoba untuk menerapkannya dan mengharapkan hasilnya dan nggak terjadi kan? Akhirnya kan jadi generasi yang loyo-loyo. Ya ekstrim ya. Dulu generasinya penuh trauma. Sekarang generasinya apa tuh namanya tuh generasi sekarang ya? Lembek-lembek gitu ya. Dulu lebih tough, lebih kuat. Nggak, dulu lebih maksa, sekarang Maksa. lebih loyo. Lebih loyo. Ya, dulunya sih nggak baik sih. Ya, tapi ya itulah, stop lah. Jangan lakukan lagi lah ya. Kondisi ini sudah semakin sulit. Sampai tahun 2030, tantangan kita besar. Ya kan, upayakan jangan utang. Ya. Beneran. Ya, apalagi utang untuk gaya hidup. Waduh. Ya kalau utang untuk usaha mungkin cobalah dihitung dengan bijak gitu kan. Kalau hutang-hutang yang non untuk usaha, untuk kebutuhan, untuk gaya hidup, buang lah ya. Setuju. 2030 akan ada momen yang luar biasa loh. Waduh, ini Ya, udah jangan bahasnya masih 2024. prediksi lagi nih. Udah mulai Baru 2024. dukunnya Ada malah 2024. dukunnya. 2024. Cara hadapi Krisis 2024. Not 2030. Yang penting dibangun mentalnya. Jangan biasakan mentalitas hutang. Kalau saya gini, Coach, dari dulu tuh saya haram ya hutang.
Kalau lebih baik saya makan tahu gitu kan, kalau nggak makan bubur sama garam gitu daripada ngutang gitu. Ngutang itu adalah menggunakan resources masa depan. Iya kan? Tapi kalau sampai ada orang yang masa udah kebingungan juga dia mesti Enggak lah, tidak ada hutang yang terjadi tiba-tiba, Coach. Tidak ada. Itu semua adalah karena perilaku masa lalu. perilaku masa lalu. Nggak ada tiba-tiba. Nah, saya perhatikan orang-orang yang hutang atau punya mentalitas mau cepat, kan itu kan salah satu jalan instan ya menghadapi masalah. Kalau orang yang dari awal mentalnya dibangunnya bagus, dia memang bersyukur, dia tidak memaksakan gaya hidup, nggak akan masuk ke hutang kok. Iya sih. Iya kan? Ya mungkin kalau mungkin dia sakit, ya kan? Menurut saya juga kalau orang-orang itu jaga hati, jaga pikiran, jarang sakit juga kok. Jaga makan, ya kan? Iya. Itu semua karena ada sebuah akumulasi tindakan gitu loh. Sampai ke titik utang. Nah, waktu utang ini bukannya waras malah tambah nggak waras, nah tambah masalah lagi. Iya. Waktu titik utang ini kita harus membuat keputusan-keputusan tepat untuk keluar loh. Supaya nextnya kita bisa keluar. Nah, di titik ini nih banyak orang nih nggak membuat keputusan-keputusan yang bijaksana nih. Bukan dia keluar malah terjerembab. Tadi baru saya lihat sedih ya saya, ada satu orang dekat juga yang pikirannya pokoknya instan. Jual aset. Pokoknya utang. Kok bisa gitu gitu. Sekarang sedih. Bukan berjuang loh. Bukan kreatif, inovatif, tapi pokoknya solusi awal adalah utang. Kalau nggak jual aset. Itu kan mentalitas yang dibangun, Coach. Setuju. Itu tidak tiba-tiba terbentuk, itu Dari dulu. dari dulu. Kebiasaan apa yang kita bangun? Oke, ini topiknya menarik. Jadi berat nih ya. Jadi berat. Enggak. Jadi emosi. Di sana juga, dia ada karena kondisi ketidakpastian, akhirnya muncul mental cepet kaya, mental pengen buru-buru, pengen cepat sukses, dan akhirnya juga mental punya karena pengen terlihat sukses. Banyak orang ingin terlihat sukses, bukan beneran sukses. Jadi banyak hutang. Itu yang buat saya sinkronisasi ya. Pertanyaan lagi nih, gimana caranya supaya kita bisa tenang, tidak punya mental cepet-cepet, tidak tergiur dengan suatu hal yang seperti sosial media, cepat kaya dan Ya, sebagainya. kalau perlu bahasa saya ya, saya percaya dengan firman Tuhan. Congkel matamu, penggal tanganmu. Wah, serem Artinya amat apa? Itu aplikasi sosmednya. Buang. Oh gitu ya? Oh iya. Congkel matamu. Ya kan congkel konteksnya ekstrim, Iya, tapi iya, mungkin bahasanya dan mungkin aplikasinya adalah kalau memang sosmed meracunimu, Buang maksudnya. aplikasinya buang. Bukan handphone yang buang ya? Sekarang kan minggu lalu apa 2 minggu lalu saya sempat sharingan sama Coach. Di negara maju itu handphone yang tidak smartphone itu lagi populer lagi. Karena kalau kita nggak sanggup menguasai gadget ini kan menguasai kita loh. It's not gini, kita memakai gadget nih. Impact-nya bukan ya sudah kalau misalnya contoh saya nggak pakai ya nggak apa-apa, nggak begitu. Either kita kuasai gadget atau gadget kuasai kita. So kalau untuk orang-orang yang tidak mampu menguasai gadget itu, lebih baik jangan pakai. Setuju sih. Iya dong. Karena informasi sekarang udah terlalu banyak sekali Dan ya. bias. Dan bias. Dan tidak tahu mana yang benar mana yang tidak. Betul. Sumbernya nggak terpercaya sebenarnya. Betul. Jadi begitu kita ngelihat mau di TikTok, mau di Manapun Facebook, lah. Instagram, apapun itu bentuknya, begitu ada yang lihat itu scroll lihat itu informasi yang masuk kotak kita kan. Betul. Dan Dianggap kebenaran. Betul. Dan jeleknya lagi adalah otak kita memprosesnya menjadi kebenaran dan kita membuat keputusan Betul. berdasarkan hal itu. Betul. Wah, itu bahaya banget ya. Jadi lebih baik kalau saya buat teman-teman yang mungkin tidak siap, Menerima informasi seperti itu, langkah pertama buang. Tipsnya di sesi ini sanggup nggak? buang. Buang. Ya kan? Ya, that's the only way. Mungkin itu akan membuat kita lebih tenang ya. Dan berada di komunitas yang memang mengajarkan dasar-dasar yang benar. Saya pernah waktu itu ada satu seminar, satu workshop spiritual ya. Itu selama 10 hari dan 10 hari itu tidak boleh pegang handphone. Lucunya hari ketiga hidup saya tenang kayak nggak ada masalah. Lah iya. Karena memang itu balik lagi. Apabila kita nggak bisa menguasai gadget, gadget akan menguasai kita. So lebih baik congkel, Matamu, penggal. penggal tanganmu itu ya. Lah iya, cut. Cut. Bukannya kompromi. Udah deh, gua
15 menit aja deh, setengah jam aja deh. Udah jangan begitu. Cut. Radikal aja. Atau kuasai gadgetnya. Atau ya bangun dirimu untuk bisa menguasai. Iya, tahu mana informasi yang benar Perlu dan tidak perlu. Ada filter di dalam hati kita. Lalu juga ada kemampuan untuk menguasai diri kan secara waktu. Jangan mager mulu, ya kan? Yes. Kan berapa banyak yang merusak sekarang kan? Akhirnya kan kayak gini loh, kayak kita kayak jadi gini loh, ganja yang lebih hebat itu adalah internet kan. Oh iya. Kayak kita tuh sudah tercandu. Iya, candu. Dan kita tuh akhirnya lebih ke sana scroll daripada melakukan apa yang kita harus lakukan. Itu kan candu ya. Yang lebih hebat daripada obat bius tapi halal. Dia lagi operasi main gadget aja ya. Agak berasa kakinya. Gak berasa lagi dioperasi gitu ya. Iya kan, Coach? Iya, betul sih. Udah kayak candu ya. Ya, saya sih lebih rekomen, lebih baik kalau yang nggak siap, cut. Itu dia. Atau ya mempersiapkan diri Anda untuk bangun mentalitas Anda, bangun hati Anda, bangun Sulit loh, kebiasaan untuk Sulit, bisa Coach. menguasai gadget gitu kan. Gadget itu tuh bener-bener apa ya? Bukan barang biasa ya. Gadget itu tuh sesuatu yang sangat apa ya? Berbahaya ya. Kalau nggak bisa dikuasai. Sangat berbahaya. Karena gini, kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau orang yang tidak mampu menguasai ini akan membahayakan dia. Sebenarnya kayak pisau lah. Informasi jika digunakan dengan tepat. Kalau pisau, Coach, pisau nggak paling potong lah. Ini masa depan hancur loh. Oh iya. Ini benar barang canggih. Yang lebih menyeramkan daripada pisau dan Betul. dan senapan gitu ya. Iya, kalau senapan mati lah ya, lebih bahaya lagi. Game over. Ini dampak rusaknya tuh lebih besar. Tapi kan dibilang kalau informasi itu jika digunakan dengan tepat, diproses dengan baik, akan menguntungkan sebenarnya kan? Iya, masalahnya orang manusianya nggak siap. Iya, itu dia. Nah, untuk mempersiapkan diri butuhnya apa? Waduh, Coach, itu mah sulit, Coach. Itu jam terbang, Coach. Butuh waktu persiapan yang panjang ya. Nah, topik ini kita buat sesi berikutnya ya. Iyalah. Nanti komennya pada teman-teman ada komen berat. Iya. Cuman yang pasti kalau channel ini steril. Kita sudah buktikan tujuan kita adalah untuk membangun, mengingatkan, untuk mempersiapkan ya. Bahkan apa yang kita katakan semuanya terjadi, krisis pangan, krisis keuangan, krisis pekerjaan sekarang ini, betul. lalu juga kenaikan dolar, kenaikan emas, bahan ya bakar. kan, bahan bakar, dan situasi ketidakpastian ini sudah kita bicarakan berkali-kali ya, Sebelum dengan cara terjadi. yang berbeda. Iya. Nah, tapi yang kali ini memang kita menggunakan metode yang berbeda sedikit, tapi tujuannya sebenarnya sama, mengingatkan teman-teman be prepared ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin mengalami ketidakpastian, ya kan, mau sharing atau mungkin mau advice, boleh komen ya. Pasti. Supaya kita bisa saling menguatkan. Betul. Ya, jadi itu dia yang kata-kata Bos Andi yang kita berikan pelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita, menguasai gadget, supaya kita tidak terpapar dengan informasi yang salah, dan kita bisa buat keputusan dengan lebih tenang, bukan dengan cepat. Karena kalau cepat itu bisa akan berantakan. Kalau kita mau rapi, kita harus lebih tenang. Bukan hal lambat ya, tapi lebih tenang. Nah, so teman-teman semua, semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.